Baik. Loadingnya lama banget, Bu. Iya nih. Bisa dari saya, bisa dari kalian nih yang bikin lama. Loadingnya. Baik. Kalau sudah terlihat semua, kita mulai aja ya. Iya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi kita sampai kata-kata motivasi ya. Kata-kata motivasi itu bermanfaat untuk menyadarkan kita saat kita ternyata lagi down gitu. Lagi ada masalah tiba-tiba kita jadi aduh gimana nih gitu. Pas kita baca, oh iya saya kan dulu ingat saya tuh harus semangat lagi nih karena saya punya mimpi. Mimpi saya jadi apa sih? Sudah besar pengen apa sih? Nah, kalau kalian punya mimpi sudah besar mau jadi apa? Berarti dari sekarang kalian harus membuat anak tangganya. Supaya apa? Supaya kita berjalan di anak tangga yang menuju mimpi kita itu. Gitu ya. Misal saya dulu punya mimpi, sebetulnya saya mimpinya bukan jadi guru sih, yang lain. Tapi saya suka banget sama IPA sama biologi. Jadi saya selalu tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan IPA dan biologi. Makanya dari SMP, SMA sampai kuliah pun ya nyarinya yang berhubungan sama itu gitu. Akhirnya memang sekarang jalan saya menuju yang saya pikirkan dari dulu gitu. Kenapa saya suka biologi? Karena dulu guru saya itu hebat banget, bikin saya jadi suka. Ya, ngajarnya tuh enak banget. Nggak berasa kayak lagi belajar gitu. Kita berasa lagi rekreasi setiap hari. Kalau kita ketemu langsung mungkin enak ya, kita bisa rekreasi, bisa praktek, dan sebagainya. Nah, dulu saya diajarinnya itu langsung praktek keluar. Gitu. Mungkin nanti kalau kita udah tatap muka, mudah-mudahan kita sempat praktek keluar ya. Mudah-mudahan mungkin nggak nih abis PTS bisa tatap muka. Mudah-mudahan ya. Kalau setelah PTS kita Mudah-mudahan ya, nggak, Bu. ya mudah-mudahan ya. Jadi kita bisa praktek langsung ketemu di sini. Gitu. Jadi ternyata apapun yang kita dapatkan dari SMP ya, sekarang usia kalian masih SMP, itu akan menentukan, akan memberikan pandangan kalian mau jadi apa nanti kalian gitu. Ya, saya harap apapun yang kalian lakukan setiap hari itu punya manfaat yang bisa mengantarkan kalian ke cita-cita kalian nanti ya. Gitu. Makanya saya suka ngasih info-info kan. Waktu itu pernah ngasih info tentang talk show bersama dokter. Barangkali di sini ada yang pengen jadi dokter. Nah, itu bisa jadi inspirasi kalian. Gitu ya. Nanti kalau yang punya info tentang webinar-webinar atau apa namanya seminar, silakan share di grup ya. Siapa tahu teman-temannya mau ikut. Gitu. Nah, coba mulai hari ini ada yang udah punya nggak? Ada yang udah menulis nggak motivasi yang semacam ini di ruang belajar kalian? Ada nggak? Kamu nulis sesuatu nih di ruang belajar kalian yang bisa membuat kalian termotivasi. Ada? Oke, kalau belum, Ibu harap hari ini kalian buat ya. Apapun itu, misalnya mau ngikutin ini juga boleh. Mana nih? Kayaknya bagus nih kata-katanya, silakan boleh juga. Ya, cari di internet juga banyak. Atau mau dari hati sendiri kalian bikin kalimatnya juga boleh. Silakan. Ya, jadi itu aja sih. Cuman dari sugesti dari saya. Dipajang, Bu. Yang panjang? Dipajang. Iya, dipajang. Kenapa coba harus dipajang? Kalau cuman Kan itu ditulis, motivasi, Bu. iya. Kalau dipajang kan kita bisa membacanya berulang-ulang. Begitu kita males, kita baca. Begitu kita lupa, kita baca. Begitu kita lalai, misalnya kebanyakan main game, kita baca. Oh iya, saya kan mau jadi dokter. Oh iya, saya kan mau jadi insinyur. Atau saya kan mau jadi apalah. Ya, berarti saya harus apa ini? Makanya ditulis, ditempel. Oke? Yuk. Yuk. Iya. Baik, nah jadi kemana-mana dulu ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, review hari ini yaitu betul yang tadi kalian sebutkan, yaitu tentang tekanan, sistem pernafasan, dan sistem peredaran darah. Ya. Nah, yang selanjutnya ini silakan kalian baca nih, sumber belajarnya bisa dari mana aja ya. Dari buku paket, dari buku catatan. Udah pada punya buku paket belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu.
Sudah ngambil berarti Udah. ya. Dari buku catatan, mungkin dari pembelajaran kalian ada yang ditulis, silakan pelajari. Dari rekaman belajar kita yang seperti ini, yang sudah saya upload di YouTube, itu juga bisa. Terus dari video yang pernah saya kasih link-linknya, dan dari yang lainnya pun bisa. Pokoknya dari semua sumber yang ada di kalian. Ya, luas banget materi IPA dan biologi itu luas. Fisika juga apalagi, di mana-mana ada. Gejala fisika, gejala biologi, semuanya ada. Silakan pelajari dimanapun, ya. Nah, hari ini kita hanya review aja supaya kalian jadi ingat kembali. Nah, pertama kita mengenai tekanan dulu nih. Coba tolong bacakan pengertian tekanan, Amanda. Amanda bisa bantu Ibu membacakan pengertian tekanan? Bisa. Baik, silakan Amanda. Pengertian tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada satu satuan luas. Ya, besarnya gaya yang bekerja pada satu satuan luas. Jadi, gaya, ada yang tahu gaya itu apa? Ya, gaya itu, oke, sini. Saya nggak kelihatan nggak coretan saya? Belum kelihatan ya? Enggak, Bu. Oh, ya udah nggak apa-apa deh, nggak usah perhatiin. Ya, gaya yang bekerja pada satu satuan luas. Berarti ada gaya yang bekerja bisa dari gaya berat, ya. Kan benda itu punya berat, nah itu juga bisa memberikan gaya. Bisa dari gaya gravitasi, bisa dari gaya tekan yang kita berikan misalnya pada meja mungkin ya. Dan bisa berbentuk yang lainnya. Nah, gaya ini harus bekerja pada satuan luas. Ayo Fabian ngapain? Fabian? Dihapus reaction-nya. Ini bikin loading loh. Ya, hapus. Perhatikan pelajarannya dulu ya. Ompong, woi. Oke. Nah, tadi sampai mana? Nah, gaya ini harus bekerja pada benda lain ya yang punya luas gitu. Kenapa harus bekerja pada satu satuan luas? Nah, karena memang benda itu harus nempel ke benda yang lain. Gitu. Yang nempel ini punya luas kan? Gitu. Kalau nggak nempel, kita nggak tahu kan luas yang bekerja pada gaya tersebut berapa. Makanya harus ada yang menempel. Seperti contoh di gambar sini nih, ada paku ya ceritanya, paku A dan paku B. Kelihatan kan ya gambarnya? Iya. Kelihatan, Bu. Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, paku A dan paku B ini diberi gaya berat ya. Gaya berat dari dua benda atau dua balok. Ya. Nah, kedua paku ini akan ditancapkan ke atas balok kayu yang lain. Gitu. Jadi ada dua paku yang akan ditancapkan dan kedua-duanya diberi gaya berat. Gitu. Ya, gaya beratnya berapa newton di sini? 1000. Iya, ada 1000 newton ya. Nah, 1000 newton ini ditaruh di atas paku. Gitu. Kira-kira yang akan lebih mudah ditancap itu paku A atau paku B? Paku B. Kenapa Paku tuh? B. Paku B. Kenapa Karena tuh? dia mempunyai gaya lancip, Iya. Bu. Iya, karena dia lancip ya. Nah, Yuk. yang paku A tidak lancip ya? Iya tuh. Itu lancip, paku A mah. Iya. Yang paku B lancip, yang paku A tidak lancip. Tumpul. Artinya luasnya besaran mana? Luasan mana permukaan yang nempel? Paku A atau paku B? B. Paku B. Iya, B. luasan paku B. A lah. Ayo. Ya. Ayo, Lobil. Oke. Ya, luasan paku A.
Nah, semakin luas yang menempel, ternyata tekanannya akan semakin apa kira-kira nih? Kan katanya tadi yang lebih menancap paku B ya? Gitu. Iya. Nah, ternyata paku B ini lebih mudah menancap, padahal permukaannya kecil. Kenapa bisa lebih mudah menancap? Karena ujungnya lancip. Ya, karena ujungnya lancip. Dan gayanya kan sama-sama 1000 Newton ya? Ya. Iya, Bu. Nah, gayanya yang 1000 Newton ini dia terfokus atau terpusat pada ujung yang lancip. Jadi 1000-nya bekerja pada bagian yang lancip ini. Contoh misalnya ini 0,01 cm persegi. Jadi 1000 Newton itu tumpahnya ke situ semua gitu. Tapi kalau paku A misalnya dia luasnya 2 meter persegi. 1000 Newton ini terbagi-bagi ke luas yang 2 cm persegi tadi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Paham. Ya, Tapi, Bu. seperti itu ya maksud dari perbedaan luas yang tadi. Nah, kita lihat lagi nih. Kalau gayanya misalnya kita tambah di paku A, nah bisa jadi nanti berpengaruh juga ya. Bisa jadi nanti dia juga Bisa, mudah beneran. menancap. Kalau dia walaupun tumpul bisa jadi tetap bisa menancap. Ya, jadi sangat berpengaruh terhadap tekanan, yaitu gayanya yang bekerja itu berpengaruh, ya, luas permukaannya berpengaruh, dan gaya gravitasi pun ternyata berpengaruh. Sebentar nih saya hapus ini. Masih ada yang mau masuk. Oke, selamat datang untuk yang baru masuk ya. Oke, nah, jadi hal-hal yang mempengaruhi tekanan pada zat padat tadi adalah besarnya gaya, ya. Kalau kita kuat mendorong, ya, atau kita kuat menekan, itu akan makin besar pengaruhnya, akan besar tekanannya, gitu. Semakin kita besar bekerjanya, itu akan semakin besar pengaruhnya. Lalu luasnya juga berpengaruh ya. Kalau luas yang berpengaruh itu kalau yang lebih kecil atau lebih besar tadi? Lebih kecil. Iya, bagi yang luas lebih kecil, yang tadi ya, yang lancip ya. Yang lancip Iya. itu lebih besar tekanannya, ya kan? Betul. Terus gaya gravitasi juga berpengaruh ya. Contohnya misalnya berat kamu di bumi itu 50 kilo misalnya. Nah, gravitasinya kan 10. Coba saya tanya, kalau kamu beratnya 50 kilo, gitu. Terus gravitasi di bumi kan misalnya 10 Newton per meter kubik. Berapakah gaya berat yang kamu miliki? Berapa coba 5. gaya berat? Tinggal dikaliin. Masa dikali gravitasi. Masanya tadi 50 kilo, gravitasinya 10. 500. Iya, 500 ya. Iya, nah itu kalau di bumi berarti gaya berat kamu 500 Newton. Ya. Nah, berarti bisa memberikan tekanan berapa? Tinggal lihat luas permukaan kaki kamu. Bisa nggak cara nyari luas permukaan kaki? Coba saya kasih tantangan. Ada nggak yang bisa mencoba menghitung luas permukaan kaki kamu sendiri? Saya kasih petunjuk nih nanti. Yang bisa dapetin challenge ini saya kasih ini ya, gift ya. Saya kasih hadiah. Coba silakan kamu hitung tekanan kamu terhadap lantai saat kamu berdiri. Ya, silakan. Nanti kamu cari tahu caranya sendiri. Yang bisa tolong kasih tahu saya caranya dan hasilnya. Nanti kalau misalnya cara itu dan hasilnya tepat, saya akan berikan hadiah. Oke, untuk 1 orang tercepat ya setelah Zoom ini. Siap? Siap nggak? Siap. Iya, pertama kali pokoknya Ya, Bu. berapakah, kan pertanyaannya itu berapa tekanan yang bisa diberikan oleh tubuhmu saat kamu berdiri di sebuah tempat, misalnya di atas lantai.
Ya, berarti kamu harus cari apanya? Cari gayanya, terus cari luas permukaan kaki kamu. Ya, tanpa alas kaki ya. Kalau pakai alas kaki nanti beda-beda. Jangan pakai alas kaki. Bu, tadi soal apa Anda, Bu? Ya, silakan carilah atau hitunglah tekanan yang diberikan oleh tubuhmu di atas permukaan lantai. Gitu ya. Sudah? Nah, jadi hari ini challenge-nya itu aja, nggak ada tugas lain. Bagi yang tercepat dan terbaik caranya dan hasilnya akan Ibu berikan. Oke ya. Tadi apa deh, Bu? Ya, hitunglah tekanan dari tubuhmu terhadap permukaan lantai, ya, terhadap permukaan lantai. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah, caranya ngerti nggak? Cara nyari tekanan udah tahu kan ya? P atau tekanan sama dengan F per A. Ya, nanti kita coba latihan lagi di soal. Oke. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana, Nak? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Ada tahu luas permukaan telapak kaki gimana? Nah, cari tahu ya. Itulah challenge-nya. Coba cari tahu silakan. Bu, Ya, nggak jadi deh. gimana? Kalau cara nyari gaya tahu? Gaya berat yang tadi saya bilang. Gayanya tuh berat tubuh kita, Bu. Gaya itu kan F ya. F itu force ya, gaya. Gaya sama dengan massa dikali gravitasi. Gravitasinya kita samain semua ya, 10 meter per second kuadrat. Gravitasinya disamain. 10 meter per second kuadrat. Ya, gravitasinya. Kalau massanya kan beda-beda ya setiap orang kan. Kamu ditimbang berapa kilo kan beda-beda. Ya. Gitu. Jadi cara nyari gayanya ya berarti massa dikali gravitasi. Nanti kamu cari. Kalau ngitung tekanan hasilnya Pascal. Iya, nanti satuannya Pascal. Boleh juga Newton per meter persegi boleh. Ya. Oke, Bu. Satuannya boleh dibuat ke Pascal, boleh ke Newton per meter persegi. Oke, ada pertanyaan tentang soal yang tadi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Next, Bu. Oke, kita masuk ke tekanan zat cair. Di sini kelihatan nggak ada gambar bejana berisi air? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, tekanan zat cair itu nama lainnya tekanan hidrostatis. Hidro itu air, statis itu ketetapan ya, atau sesuatu yang pas, yang tetap. Nah, tekanan zat cair adalah tekanan yang dilakukan oleh zat cair. Kalau tekanan zat padat kan tekanannya oleh zat padat, contohnya tadi kayak paku, kayak tubuh kita, kayak tangan kita, ya kan? Kalau ini tekanannya yang diberikan oleh zat cair. Zat cair ini kan punya berat juga ya, ya kan? Zat cair punya berat juga yang bisa menekan apapun yang di bawahnya, termasuk bejana atau wadah yang dia tempati. Semakin banyak air yang mengisi bejana, maka tekanan di dasar bejana akan semakin besar. Ya, kalau airnya makin penuh, berarti tekanan di paling bawah air atau di dasar itu akan semakin besar. Gitu, ya. Sama sih kayak kita, semakin kita gendut atau semakin kita besar, tekanan kita juga akan semakin besar, ya enggak? Iya, Ya, Bu. sama aja seperti itu. Bedanya ini bentuknya zat cair. Nah, bedanya lagi, zat cair itu bisa dilihat tekanannya di setiap lokasi. Iya, Teh? Oh, Abi tanda tangan semuanya. Sebentar ya, Nak. Abi pesan giring, Wes.
Oh. Iya. Abi ge bade ukeun tanda tangan sih teh ka Bapak. Oh, mah. Hiji ya teh. Atur nuhun teh nya. Punten teh. Duh. Maaf ya saya pakai bahasa Jepang. Baik. Nah, kita lihat di sini ada air di dalam bejana. Ternyata beberapa hal bisa mempengaruhi tekanan zat cair ini. Yang pertama, gravitasi yang seperti saya tadi bilang, gravitasi itu mempengaruhi ya. Kenapa? Karena ternyata berat kita di bumi itu berbeda dengan berat kita saat di matahari. Atau matahari nggak mungkin ya, nanti kita gosong. Atau di bulan deh. Nah, di bulan itu ternyata kita hanya 1/6-nya gitu, 1/6-nya dari bumi. Kalau kita di bumi misalnya tadi misalnya saya beratnya 50 kilo ya. Berarti gaya berat saya adalah 50 kilo dikali 10 gitu. 50 kilo itu massa, 10 itu gravitasi. Nah, berarti di bumi saya beratnya 500 ya kan? 50 kali 10 500 Newton. Nah, kalau di bulan, ternyata saya nggak 500 Newton beratnya. Kalau di bulan hanya 1/6-nya. Ya, hitung aja sendiri 1/6-nya itu berapa. Ya, jadi sedikit. Makanya suka lihat kan kalau di film-film atau di kartun, kalau lagi di bulan pada melayang-layang, ya nggak? Nah, itu karena memang di sana gaya gravitasinya rendah. Ya, jadi apa-apa jatuhnya nggak langsung plek jatuh, tapi melayang dulu gitu, melayang. Kalau dia memang sangat berat, baru dia bisa jatuh. Tapi kalau dia nggak terlalu berat, dia mungkin seperti di air ya, melayang aja. Gitu. Nah, begitupun saat di air. Ternyata di air pun gravitasi bisa mempengaruhi. Gitu. Besar tekanan hidrostatisnya. Terus massa jenis air juga berbeda. Kalau airnya air mineral biasa, itu tekanannya akan berbeda dengan air minyak misalnya, ya. Atau misalnya juga kalian pernah nggak percobaan telur dimasukin ke dalam air garam? Pernah? Ada yang pernah? Nah, ternyata berbeda loh kalau kita masukin telur ke dalam air biasa dan kita masukin telur ke air garam yang pekat. Itu berbeda. Kenapa? Karena massa jenis air biasa dengan air garam itu berbeda. Gitu. Kepekatannya atau kekentalannya berbeda. Biasanya semakin pekat atau semakin kental, dia massa jenisnya semakin besar. Gitu. Yang massa jenisnya semakin besar, biasanya kalau saat kita masuk, kita akan mudah melayang di atasnya. Ya, sulit tenggelam. Seperti itu. Ya, nanti kalian bisa coba sendiri. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, nah kedalaman juga ternyata berpengaruh ya. Kedalaman berpengaruh itu seperti yang pernah saya praktekkan waktu Zoom di awal ya, tentang kedalaman zat cair. Nah, contoh yang di sini nih, ini kelihatan nggak nih? Ada bejana yang diberi lubang ya, lubang 1, 2, dan 3. Dulu pernah ya kita praktek ya. Kalian pernah melihat ibu praktek. Kalau diberi lubang, ternyata di tempat yang berbeda atau di kedalaman yang berbeda, pancaran airnya akan berbeda juga. Ketika di lubang yang paling atas, ya di kedalaman masih rendah, kedalaman tuh ngitungnya ingat ya, dari permukaan sampai ke bawah. Jadi kedalaman itu mengukurnya bukan dari dasar, tetapi harus dari permukaan. Ya, nah permukaan atas ke angka 1 itu kedalamannya masih rendah ya, masih pendek lah gitu. Ternyata cairannya atau pancarannya itu rendah juga, nggak kuat. Nah, semakin dalam, semakin ke bawah, di angka 2 dan apalagi di angka 3, itu pancarannya semakin jauh. Ya kan? Artinya apa nih? Ada yang tahu kenapa? Tekanannya semakin besar. Iya, betul sekali. Tekanan yang paling bawah, betul, itu semakin besar. Ya, ini berarti udah dapat konsepnya ya. Nah, sekarang yang sebelahnya nih.
Ini adalah contoh aplikasi tekanan zat cair. Kalian pernah lihat ya, mungkin sering juga mungkin nemenin ayahnya ke bengkel mobil mungkin ya. Yang pernah, silakan kalian perhatikan. Di sini kalau kalian lihat kan ada bagian yang bisa mengangkat mobil ya. Gitu. Iya. Namanya dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik ini memanfaatkan prinsip tekanan ya. Tekanan zat padat terhadap zat cair. Kalau kalian perhatikan nih, ada F1A1 ya. Ada F2A2. Ya kan? Iya. Nah, sebentar. Di F1A1 ini biasanya gaya yang diberikan oleh tukang bengkelnya. Gitu. F itu kan gaya, berarti gaya ini diberikan oleh abang-abang bengkelnya. Biasanya bentuknya pompa ya. Tuh. Dia mendorong pompa di bagian F1 sini. Menekan A1 itu maksudnya benda yang punya luas gitu. Di bagian 1. Kita kasih nama 1 supaya nggak berubah sama yang 2. Yang 1 ini yang kita berikan tekanan ya. Lalu didorong sehingga A1 ini mendorong cairan di bawahnya, ya nggak? Ini yang coklat ini cairan. Nah, cairan ini kan punya fungsi atau punya sifat meneruskan ke segala arah. Ya nggak? Ya. Oke. Cairan ini bisa menekan ke segala arah termasuk ke arah F2, arah mobil. Gitu. Tekanan dari cairan ini akan diteruskan ya ke arah A2. A2 ini adalah bagian dari pompa yang terdorong. Ya, F1 mendorong, misalnya dari si abang-abang nih ngedorong, terus kedoronglah di bagian A1, lalu diteruskan gayanya menuju F2, ya, menuju bagian yang ada mobilnya. Jadi mobilnya bisa terangkat, ya, seperti itu. Oke, kelihatan nggak ya kalau saya nulis? Saya mau nulis tapi suka loading kadang-kadang. Ini saya kasih materi tambahan sedikit tentang tekanan di hidrolik karena takutnya nanti pas PTS keluar ya, kemungkinan ada sih. Oke ya, kelihatan ya. Jadi di sini misalnya gaya dari montirnya ya. Didorong, misalnya gayanya contohnya 10 Newton lah ya. Contoh doang. Jadi gayanya 10 Newton. Luasnya, misalnya luasnya itu 2 meter persegi. Contoh. Nah, 10 Newton akan menekan 2 meter persegi kan? Iya. Berapa nih gayanya kira-kira? Ada yang tahu nggak cara nyari gaya? Nyari tekanan maksudnya. Berarti tekanannya adalah P1 ya. F dibagi A. F-nya berapa? 10. 5. Iya, betul. Di sini berarti tekanannya 5 Pascal ya. Gitu. Nah, tekanan 5 Pascal ini akan didorong terus sampai ke sini ya. Nah, di sini hasilnya tekanannya akan berbeda. Tekanannya udah bukan 5 Pascal nanti. Berapa ya? Nah, nanti kita bisa lihat berapa ya. Kita cuma ngasih 5 Pascal, tapi bisa terangkat mobil. Ya, kira-kira tekanan yang nyampe di sini berapa? Ternyata berbeda. Gitu. Sebentar. Nah, ternyata saat di sini, Masya Allah, ini loading sekali. Saat di sini,
Di sini itu ternyata berbeda nanti tekanannya. Kita anggap misalnya A2-nya itu berapa ya? Misalnya 100 ya. Ini pentapnya error juga nih. Atau saya error. Susah banget buat nulis. Ada Una. Oke, kita anggap misalnya A2 ini, kelihatan ya A2? Misalnya A2 ini 5 meter persegi. Ya, misalnya A2 5 meter persegi. Coba tulis kalian ya. A2-nya 5 meter persegi. Gitu. Ya. A2-nya 5 meter persegi. Berarti kira-kira F2-nya berapa? Ada yang tahu nggak? 10. Nah, kalau tadi kan rumusnya ini ya. P sama dengan F per A. Bentar, pulpen saya ini. P sama dengan F per A. Kalau yang dicarinya F, berarti P dikali A ya? Iya, Bu. Ya enggak? Kalau yang dicarinya F, misalnya saya nanyakannya F2. Kalau F2-nya berarti caranya P dikali A. P-nya udah ketemu 5 Pascal, ya kan? A-nya tadi kita ibaratkan misalnya 5 meter persegi. Gitu. Berarti F2-nya berapa ya? F2-nya adalah 5 dikali 10. 5 dikali 5 dong. Ya. Kan caranya P dikali A. P-nya udah ketemu 5 Pascal, A-nya 5. Gitu. Jadi 5 dikali 5 20. Mbak. Nah, gitu. Ya, 25 apa? 25 Newton. Berarti yang bisa terangkat adalah berat beban yang besarnya 25 Newton. Makanya mobil bisa terangkat. Berangkat. Padahal tadi si montirnya hanya memberikan 10 Newton kan? Iya. Dari 10 Newton ini dengan alat dongkrak hidrolik bisa menimbulkan atau bisa memberikan gaya dorong sebesar 25 Newton. Gitu. Ya, jadi dengan membandingkan tekanan masing-masing. Gitu. Bisa dipahami nggak Bisa, Bu. caranya? Ya, jadi kita pertama kali cari dulu tekanannya di awal berapa ya? Gitu. Jadi nanti kita bisa ketahuan gaya yang bekerja di sebelahnya yang bisa mengangkat mobil tadi. Oke, ini sih bisa jadi keluar, bisa jadi enggak ya. Cuman kalian nanti pelajari aja lagi. Kalau ada soal-soal lagi nanti kalian boleh coba, silakan boleh tanyakan ke Ibu caranya kalau bingung. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal-soal. Mudah-mudahan kebuka. Nah, di sini saya mau share screen tentang soal-soal tekanan. Kita kan pernah ya ulangan harian tekanan pakai Google Form. Kita bahas soalnya di situ. Kelihatan nggak nih? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Nah, yang ini soal latihan konsep tekanan kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Bu.
Una. Nah, oke, kita pura-puraan nih, ulangan juga. Namanya siapa nih? Namanya kelas IPA ya. Namanya kelas IPA. Kelasnya misalnya 83. Saya akan jawab dengan jujur, iya nggak? Iyalah ya. Iya. Ya. Oke. Ya. Ya. Lanjut. Pertanyaan pertama. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai konsep tekanan? Terbaca soalnya? Terbaca. Iya. Terbaca. Manakah? Ya, kira-kira mana nih yang merupakan konsep yang benar tentang tekanan? A, B, C, atau D? Yang mana? Tekanan dapat mempengaruhi gaya benda, betul nggak? Iya. Iya. Ya, Bu. Yang benar adalah terbalik ya. Yang benar itu gaya yang mempengaruhi tekanan ya. Jadi besarnya gaya, makin besar kita mendorong, maka tekanannya akan semakin besar. Tuh. Yang B, tekanan merupakan besar gaya yang bekerja pada satu satuan luas, betul? Betul. Betul ya. Tadi yang di Ya. awal saya jelaskan. Yang C, semakin besar gaya yang bekerja, maka tekanan akan semakin kecil. Apakah betul? Enggak. Salah ya. Justru harusnya makin besar gayanya, tekanannya. Jika gayanya bekerjanya besar. Yang terakhir, semakin luas permukaan yang dikenai gaya, maka tekanan semakin besar. Salah. Salah ya. Justru yang luasnya kecil, yang tekanannya akan terasa besar karena terpusat. Gitu. Nomor 2. Manakah faktor yang tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu tekanan pada zat padat? Ya, yang nggak bisa mempengaruhi. Apakah gaya mempengaruhi? Mempengaruhi. Luas mempengaruhi? Mempengaruhi. Ya, berat benda mempengaruhi? Mempengaruhi. Iya. Kalau besarnya? Tidak. Tidak ya. Besar kecil tidak pengaruh ya. Siapa tahu yang lebih kecil itu yang lebih berat ya nggak? Ya, Bu. Ya. Nomor 3. Perhatikan gambarnya ada A, B, C, dan D. Nah, jika semuanya masanya sama, misalnya sama-sama 10 kilo, berarti kalau masanya sama-sama 10 kilo, gayanya atau gaya beratnya misalnya masing-masing 100 Newton, 100 Newton, 100 Newton, 100 Newton. Gitu. Kan tadi massa dikali gravitasi jadi 100 ya. Berarti kalau massanya 10 kilo, artinya benda-benda ini memiliki gaya berat 100 Newton. Kira-kira mana yang gayanya terbesar? Bukan gaya nih pertanyaannya salah. Benda C. Harusnya tekanan ya maksudnya ya. Ya, benda C yang tekanannya terbesar. Karena apa? Karena 100 Newtonnya Karena ujungnya lancip. Iya, 100 Newtonnya terpusat pada ujung yang lancip. Kalau yang A 100 Newtonnya terbagi-bagi ya. Gitu. Ya, Bu. Jadi yang C lebih atau paling besar tekanannya. Ini soalnya salah nih. Berarti nanti nilai kalian saya naikin nih karena soalnya salah. Nilai ulangan yang ini waktu itu. Contoh aplikasi konsep tekanan zat padat yakni ada pada peristiwa apa? Ini tadi belum dijawab ya. Tajam digunakan saat memotong daging. Pisau tajam. Iya, tekanan zat padat. Iya, pisau tajam ya. Betul. Iya, Bu. Berapakah gaya yang dihasilkan dari sebuah buku yang diletakkan di atas meja? Nah, ini yang ditanya gaya. Ya. 5 Newton. Oke. Kalau gaya yang ditanya P dikali A ya. Betul. 10 dikali 0,5. Jadi kalau yang ditanya gaya, tekanan dikali luas. Berapa? 5 Newton. Betul, 5 Newton.
5 apa 50 nih? 5. 5 ya, karena ini ada 0 komanya ya. Sip. Oke. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan faktor besarnya tekanan pada zat cair? Yang bukan ya. Luas permukaan air, tinggi, massa jenis zat cair, gaya gravitasi. Massa jenis zat cair. Yang Massa bukan jenis zat mempengaruhi ya. cair. Massa jenis mempengaruhi dong. Ya. Tadi yang saya bilang, yang makin pekat Ya, itu tekanannya massa biasanya jenis zat yang cair. betul adalah luas. Ya. Luas. Kalau zat cair kita nggak liatin luasnya. Yang kita lihat adalah dalamnya atau tingginya. Dan yang kita lihat adalah massa jenis dan gravitasi. Gitu ya. Nah, ada yang bisa menjawab nomor 7? Pernyataan yang benar mengenai gambar. Yang paling atas ikan A ya. Ikan B kedalamannya 15. Ikan A kedalamannya 10 ya. Lihat kedalamannya. Ikan B mendapatkan tekanan hidrostatis yang lebih besar daripada ikan A. Ya, Setuju yang lain? Iya, Yang B, Bu. Kenapa yang B lebih besar tekanannya? Karena ikan yang B itu lebih dalam. Iya, posisinya lebih dalam. Dalam. Betul sekali. Kalau ikan A kedalamannya hanya 10 cm ya? Ya, yang B. Nah, kalau ikan B berapa senti? 15. 15. Iya, pinter. Jangan terkecoh dengan angka 5 ya. Ini ditambah ya. Betul. Oke, lanjut. Berdasarkan gambar yang tadi, berapa tekanan hidrostatisnya? Tapi yang ditanya adalah ikan A nih. Tekanan hidrostatis dari ikan A. Caranya tahu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Yang dulu, iya. P sama dengan, atau tekanan sama dengan gaya massa jenis deh. Nih, coba kelihatan kan? Sini. P 100 sama dengan, atau pH ya, atau tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis air dikali gravitasi dikali kedalamannya ya. Massa Ya. jenisnya berapa? Massa 1000. jenis 1000. Iya. Gravitasinya 10 10. Ketinggiannya tadi berapa? 15. Ini ikan A ya. 10. Ikan 10. A 10. 10 ya. 10. 10 apa tadi? Senti atau meter tadi? 10 cm. Tadi sentimeter. Nah, sentimeternya harus dibuat meter dulu ya. Ya. Nah, berarti tadi H-nya itu kan 10 cm. Kalau kita jadikan meter, 0, berapa? Dari meter ke sentimeter. Dari sentimeter ke meter. Mundur 2 ya. 0,01. Ya nggak? Ya. Kan dibagi 100. Ya, kalau dari sentimeter ke meter itu dibagi 100. Berarti ini kita hapus. Saya belum jago pakai. Berarti 1000 Pascal. Oke, jadi ini kok erasernya nggak nyala ya? Aduh, coret deh. Udah nggak apa deh, erasernya nggak nyala. 0,01 ya pokoknya di sini. Kita lihat, ini nolnya ada 1, 2, 3, 4. Kan? Kalau ini nolnya di belakang koma ada 2. Berarti kita tinggal coret 2. 1, 2 gitu ya. Oke, jadi hasilnya adalah 100. Gitu, paham nggak? Karena di sini dikalinya
dengan yang punya 0, komanya 2 angka, 1, 2, maka di sini kita coret 0-nya 2 juga. Seret, seret, gitu. Lalu kita tinggal mengalihkan 100 dikali 1 gitu. Ya udah 100 kali 1 hasilnya adalah 100 Pascal. Ya. Oke. 100 Wah. Pascal. Lanjut ya. Saya hapus dulu. Ini ditulis nggak barusan? Ditulis. Udah ditulis? Udah belum? Belum, Bu. Saya tulis lagi ya. Ya udah saya tulis. Ya. Oke, kita tulis lagi. Ya tadi, bentar. Kalau pakai tab agak loading soalnya. Kan tekanan hidrostatis atau tekanan air sama dengan massa jenis air dikali gravitasi dikali kedalaman. Massa jenisnya Bu, gravitasinya 10 meter per second 10 kuadrat. ms. H-nya tadi kita ubah dulu. 0,01. cm kita bagi 100. Hasilnya 0,01 meter. ya 0,01 gitu. Ya, kita coret. Ya. Hasilnya adalah 100 Pascal. Silakan ditulis bagi yang mau nulis. Yang nggak nulis berarti udah nempel di otaknya ya. Biasanya lebih pinter yang nggak nulis mah. Oke, dilanjut. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Saya hapus ya. Ya, Bu. Oke. Lanjut nomor 9. Contoh penerapan konsep tekanan pada gas air. Contohnya apa ya? Kelihatan ya? Makasih. Yang mana? Tadi udah saya kasih contoh tuh. Dongkrak hidrolik. Iya, dongkrak hidrolik, betul. Nomor 10, contoh yang zat gas. Balon udara. Balon udara. Oke, kita kirim berapa kan nilainya? Lihat skor. 100. Wih, 100. Nilainya 90 loh. Ada yang belum dikerjain kali ya? Mana tadi ya? Ada yang belum dikerjain kali? Apa ada yang salah? Oh, salah nih. Apa saya salah kunci ya? 1000, 10, Harusnya 10.000 Pascal, Bu. 10 cm. 10.000 Pascal. Iya. 1000 Pascal, Bu. Itu saya soalnya kan jawabannya saya screenshot. Berarti saya salah kunci tuh. Ya, Halo. nggak apa-apa deh. Kan emang tingginya tadi 10 cm. Lagi Zoom. Iya. Nggak apa-apa deh. Yang betul harusnya yang B nih. Harusnya kita 100 barusan ya. Oke. Sip. Yang ini sudah. Sekarang kita kuis yang kemarin tuh, yang tekanan darah. Tekanan darah. Peredaran darah. Mau coba? Ya, Bu. Coba ya. Mungkin kemarin ada yang bingung kok saya jawabannya salah gitu. Kita mulai. Kelihatan nggak nih kuisisnya? Kelihatan. Ya, Bu. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini ada gambar UFO ceritanya. Ini kok lama ya bergabungnya? Oke, nih udah mulai. Oke. Coba dibaca. Baca Lutfi, baca. Vena dan arteri. Vena dan arteri. Ya. Vena dan kemarin saya nyuruhnya huruf kecil kan? Yang Ya, Bu. merasa Iya. huruf besar berarti bisa disalahkan kemungkinan nih.
Arteri. Kalau arteri dan vena itu masih betul, masih boleh. Ya, betul ya. Oke. Wah, dapat apa nih? Immunity. Oke, ikutin aja ya. Darah yang mengalir. Oh, sebentar. Karbon dioksida. Ya ini CO2. gambarnya nggak kelihatan. CO2, karbon dioksida. Bentar nih. Bu, Ini kebanyakan yang aktif layarnya. Sebentar. Bu. Oke, kelihatan ya. Darah yang mengalir dari paru-paru menuju jantung banyak mengandung. Karbon dioksida. Karbon Dan dioksida. kalau dari paru-paru kan udah disaring ya. Kalau dari paru-paru sudah disaring. Karbon Oh. dioksida. Oksigen. Iya, Bisa berarti oksigen, Bu. yang banyak itu yang oksigen. Ingat, kalau dari paru-paru, karena paru-paru fungsinya untuk menyaring darah, maksudnya menyaring gas ya, menukar gas, berarti banyak oksigen. Jenis sel darah yang memiliki fungsi untuk perlawanan terhadap bakteri dan virus, apa? Sel darah apa? Sel darah merah. Nah, kalau untuk melawan itu sel darah Putih. Oh, ya, Bu. jadi sel darah yang berfungsi sebagai pengangkut, nah pengangkut gas, Sel oksigen. darah merah. Sel darah merah. Iya, baru sel darah Merah. Oke, kemarin pada bener nggak? Ya, Iya, nggak apa-apa. Sekarang kita konsentrasi nih. Nanti kalau ada soalnya lagi bisa ya. Ingat-ingat lagi nih. Ya, Bu. Sistem peredaran darah yang itu kan kayak transportasi ya. Organ utamanya apa nih? Jantung, pembuluh jantung. darah. Iya, Pembuluh darah. Pembuluh darah. Betul. Pembuluh darah. Jantung, darah, dan pembuluh darah. Paru-paru. Sistem peredaran darah merupakan sistem transportasi yang berkaitan erat dengan sistem lainnya. Itu sistem Dalam pernapasan. iya, pernapasan. Kemarin kalau ada yang nulisnya pernapasan pun ibu betulkan ya. Karena kuncinya saya bikin beragam. Pernapasan boleh, pernapasan pakai F boleh. Oke, soal berapa nih? Nomor 7. Organ yang berperan sebagai pusat transportasi darah yang bekerjanya memompa darah. Jantung. Iya, jantung. Paru-paru. Jantung, sayang. Kalau paru-paru tadi menyaring gas ya, pertukaran gas tadi. Ih, dapat royal. Penyakit kekurangan sel darah merah yang ditandai dengan wajah pucat dan mudah lelah. Anemia. 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 Insomnia. Ingat-ingat ya. Bagian dari paru-paru yang berperan sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Alveolus. Iya, alveolus. Ada pinter-pinter ya. Kemarin nilainya gimana? Pada bagus gak? Ya, main. Pertama-tama jelek, Bu. Iya. Kan 3 kali ya boleh saya kasih kesempatan tuh. Iya, pas ketiganya baru bagus. Iya, nggak apa-apa. Darah yang kaya akan karbon dioksida akan dialirkan dari jantung menuju Paru-paru. Kenapa harus ke paru-paru? Ke seluruh tubuh. Kenapa harus ke paru-paru? Karena biar disaring. Ya, disaring, betul. Iya, oke. Ya, betul semua ya. Oke, kemarin ada yang betul semua nggak terakhirnya? Alhamdulillah. Saya betul semua.
Ya. Nilainya 100 dia sendiri. Oke, saya stop share dulu. Nah, reviewnya sih seputar itu aja. Ya, jadi hanya latihan soal dan mengulang tekanan sedikit. Gimana nih, ada pertanyaan nggak dari kalian? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan nanti kalian belajar lagi ya, dibaca-baca lagi apa yang Bu, susah. saya mau tanya, dan Bu. Gimana? Nanya apa? Ini yang hitung tubuhmu terhadap permukaan lantai itu yang challenge itu dibikin video atau foto, Bu? Boleh, terserah kamu mau divideoin, mau difoto. Yang penting nanti ada perhitungannya ya, caranya gimana. Ya. Ya, baik, Bu. Oke, Terima ada kasih lagi? ya, Bu. Sip. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk materi hari ini.